Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Frans Prasetyo. NIM saya 20221030009. Saya dari Prodi Komputer Akuntansi D3 di UCIC. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang eh, diagram konteks, zero, dan diagram detail. Oke, pada dari studi kasus dep, eh, tentang pelayanan yang ada di bank. Ini yang pertama itu diagram konteks. Yang pertama ada customer service, itu akan memberikan formulir, formulir untuk syarat melakukan pembukaan tabung. Itu akan kasih sistem informasi yang akan dialihkan ke nasabah. Nasabah itu kita yang sedang melakukan buka rekening atau buku tabungan. Nah, yang pertama itu harus pengisian dulu rekening. Setelah pengisian rekening, terus kita melakukan store awal dulu. Store kita mau tabung berapa nih? 100.000 kah? 200.000 kah? Nah, ketika kita sudah melakukan store, baru kita akan menyerahkan yang kita akan mendapatkan itu ATM dan M-Banking. Tapi sebelum itu, nah, dari sistem informasi ini tersebut dilangsungkan ke teller, yaitu dia akan menginput setoran awal yang sudah dilakukan oleh nasabah. Dari teller tersebut, kita beralih ke bawah itu back office dan cabang. Nah, kedua ini adalah merekap yang sedang terjadi transaksi pada hari itu antara nasabah dan seller. Itu diagram konteks. Kalau diagram nol, diagram nol itu pertama itu tuh kita melakukan pembukaan buku rekening. Jadi si insan nasabah itu sama mengisi, tapi ini tentang bagaimana cara kita membuka rekening. Jadi si nasabah tuh mengirim formulir pembukaan rekening, terus dia mengirimkan KTP lagi untuk tindak lanjut dan email. Nah, setelah diproses, dia buka tangin ke customer service dan diarsipkan ke data nasabah, maka keluarlah itu ATM atau M-Banking yang untuk nasabah. Nah, setelah selesai mengisi formulir pembukaan, kita langsung melakukan setoran. Jadi pada ini nasabah melakukan setoran kepada teller. Jumlahnya berapa, nominal berapa, itu akan diproses ke teller dan akan disimpan di arsip data nasabah tersebut. Setelah teller sudah melakukan itu, yang ketiga itu penarikan. Nah, penarikan itu dari pihak nasabah akan melakukan slip penarikan itu berupa ATM. Dan nanti biasanya kalau kita menarik ATM itu di bank, biasanya kan selesai menarik akan muncul di transaksi bahwa kita tuh sudah menarik uang tersebut. Udah gitu langsung dialihkan ke teller, teller juga mendapat data tersebut, slip transfer, dan bukti transfer yang terakhir itu adalah transfer. Jadi setelah kita penarik, barangkali kita dari nasabah melakukan transfer itu bisa yang pertama menyalakan dulu slip transferan dan nanti akan diproses bukti transfer ke data transaksi. Dari data transaksi akan di backup dikirimkan oleh back office. Nah, sedang back office itu melakukan bikin laporan yang sudah terjadi pada harian, transaksi transferan, dan lain-lain. Itu akan direkap oleh laporan dan laporan itu akan ke pusat cabangan.
yaitu laporan nasabah, laporan harian, dan laporan transaksi. Selanjutnya ke detail 1. Nah, detail 1 di sini akan menjelaskan bagaimana tentang pelayanan nasabah terhadap nasabah. Jadi nasabah datang akan dilayanin oleh pihak nasabah, itu pengisian formulir rekening, KTP, dan email. Dan setelah diproses oleh pelayanan nasabah akan langsung penginputan data, yaitu data pembuatan data rekening baru. Dan data tersebut akan dialihkan ke customer service, dan customer service langsung data nasabah tersebut diarsip atau di dokumen di berkas tersebut. Setelah input selesai, yaitu akan namanya pembukaan buku tabungan. Nah, buku tabungan dan si nasabah itu mendapatkan buku tabungan tersebut. Ada pembukaan tabungan tersebut, data nasabah baru itu akan direkap berupa laporan. Sementara yang data nasabah tersebut ke customer service akan dikirimkan ke back office, dan back office akan membuat laporan data nasabah baru ke laporan hingga sampai ke kepala cabang. Yang kedua, itu detail yang kedua. 2.1, yaitu yang pertama input ini mengenai tentang proses inputan jumlah setoran terhadap data nasabah. Jadi input data setoran itu akan pertama nasabah akan mensetorkan uang kayak pihak bank dan menunjukkan buku tabungannya berapa jumlahnya, dan sesudah itu langsung diproses mutasi ke data nasabah, ke arsip data nasabah. Setelah diarsip, data nasabah akan diberikan kepada back office. Nah, setelah udah gitu, back office akan ke laporan transaksi, terus laporan harian, laporan ke pusat tersebut, ke kepala cabang. Setelah udah ke kepala cabang, yang sebelum itu pertama tuh teller. Teller itu akan menyisipkan, jadi pas setelah data nasabah itu di input, setoran akan buku tabungan akan diserahkan kepada teller, dan teller akan mengecek seberapa jumlah setoran yang diberikan oleh nasabah untuk tabungan. Setelah diproses, dan data nasabah akan mendapatkan kwitansi. Jadi sekian begitu penjelasan saya mengenai prokat atau mengenai proses pelayanan di bank melalui data so diagram tersebut, atau yang disingkat DSB. Terima kasih. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Selamat sore.